mendampingi sebagian dari keluarga korban, 3 polisi yang korban penembakan di Lampung, ya, yang tolong Putri, anggota penembakan, tolong diperkenalkan siapa aja yang hadir. Selamat pagi rekan-rekan media, terima kasih hari ini sudah berkesempatan hadir. Saya perkenalkan hari ini yang hadir, yang pertama ini ada ibunda dari almarhum Bribtu Galip. Bribtu Galip. Ya, Bribtu Galip. Bribtu Galip itu masih bujangan ya? Masih bujangan. Jadi ibu kandung ya? Ibu kandung dan kakak kandungnya. Ibu kandung dan kakak kandung. Ya. Oke, dia anggota Polsek. Polres Waikana. Anggota Polres. Polres. Oke, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang berikutnya. Kedua, ini hadir dari anak dari Pak Kapolsek, almarhum Pak Kapolsek, Anaknya Pak almarhum Kapolsek. AKP Lusianto. Lusianto ya. Lusianto. AKP Lusianto dan kakak almarhum Pak Kapolsek juga. Ibu kakaknya. Kakak kandung. Kakak kandung dari almarhum. Ya, jadi yang hadir di sini diwakili terkait dengan 2 korban, istri dari Kapolsek. Ya, saya udah bikin video barusan. Istri dari Kapolsek mau berangkat ke sini kemarin, ya, katanya dicegat di jalan, ya, dicegat di jalan oleh oknum. Oleh siapa yang cegat? Coba ceritakan dulu. Jadi tadi malam itu Ibu Kapolsek dengan istrinya almarhum. Istri almarhum. Istri almarhum Pak Kapolsek dan istri almarhum Pak Petrus itu sudah melakukan perjalanan menuju Jakarta. Namun di tengah perjalanan mereka dipaksa untuk kembali lagi dengan alasan bahwa akan ada kunjungan Pak Kapolri. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi mereka dikejar oleh oknum anggota Polsek Buai Madang, Polres Oki Timur, Sumatera Selatan. Dan akhirnya mereka kembali lagi lah, terpaksa ikut kembali ke rumah. Dan sampai pagi rumah mereka masing-masing dijaga oleh anggota Polsek yang sebelumnya tidak pernah. Jadi 2 istri dari almarhum Kapolsek sama almarhum Pak Petrus tidak diizinkan oleh oknum aparat kepolisian untuk datang ke Jakarta. Alasannya karena Kapolri mau datang hari Rabu, kami nggak tahu, dan kami juga tidak mempersoalkan alasannya apa. Cuma sangat disayangkan, mereka kan punya hak ajasi untuk memperjuangkan penegakan hukum atas suaminya yang meninggal. Kenapa harus dicegat gitu di jalan, dan kenapa rumahnya ditungguin, ya? Jadi 2 istri dari almarhum, dua almarhum tidak bisa hadir, sedangkan yang satu kan masih bujangan, yaitu Galip, ya, ibunya yang hadir. Oke. Pertama, boleh nggak Ibu ceritakan dulu apa yang Anda dengar, yang Ibu dengar kejadian penembakan tersebut? Ya, ini bisa masuk nggak tuh? Bisa. Gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Faris, Ya. sudah memberikan jalan untuk kami mencari keadilan atas almarhum adik saya AKP Anumerta Lusianto SH. Dia adik bungsu saya, adik yang mempunyai kakak perempuan 4. Saya mbaknya yang nomor 3. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sekali sama saya, karena adik saya menganggap saya sebagai pengganti almarhum ibu kami. Pada hari Senin, ketika saya habis berbuka puasa, itu mendengar kabar, pertama mendengar kabar itu katanya adik saya itu belum meninggal. Setelah mendapatkan kabar yang kedua bahwa adik saya gugur, meninggal di tempat kejadian. Setelah kejadian itu kami langsung pulang. Saya kan kebenaran saya
Di Palembang ya, bukan di kampung halaman saya. Kami sekeluarga besar dari Palembang menuju ke rumah orang tua saya, mbak saya. Nah, di sana kami menunggu dari malam sampai hari ke Selasa ya. Selasa sore kami menunggu dari malam Selasa sampai Selasa sore adik saya baru dibawa pulang. Betapa hancurnya kami yang berapa bulan, anaknya 1 tahun tidak bertemu karena dia tugas Kapolsek di negara batin di daerah terpencil di Waikanan. Saya 3 malam, sebelum kejadian ini saya 3 malam tidur di negara batin. Karena adik saya minta, Kak, katanya Mbak, tolong tidur di rumah dinas saya di Kapolsek Waikanan. Saya ada videonya 2 kebersamaan saya dengan adik saya. Saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini, 9 hari, belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak neko-neko. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal gugur di bulan suci Ramadan? Perintah atasan supaya memurkan sabung ayam, adik saya gugur. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah, itu fitnah, bukan nyata. Tolong Pak, tolong.